Baik, Pak Paul, sebagai seorang akademisi dan juga tentunya dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unipa nih, bagaimana pandangan Bapak? Kami ingin tahu pandangan Bapak selaku akademisi ini mengenai potensi bawah laut Manokwari sendiri. Apalagi kalau tadi sempat dalam penjelasan Bung Econ, Bapak juga ikutan gitu ya, Ya. ikut terlibat melakukan proses pemetaan ini sendiri. Silahkan. Baik, kebetulan saya dari Universitas Papua memang mendalami untuk terumbu karang selama ini, dan kami untuk terumbu karang di Papua Barat dari Teluk Cendawasih sampai dengan Kaimana, Raja Ampat kami sudah dive di sana. Dan kalau kita bandingkan memang kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu pewawancara kami lihat memang Raja Ampat itu yang paling bagus ya. Iya. Tapi tidak kalah untuk di kita di sini dengan kondisi letaknya dekat dengan kota, kita juga sebenarnya ada bahagian-bahagian yang kalau kita bandingkan Raja Ampat tidak kalah juga. Jadi itu salah satu tadi yang sudah disampaikan Pak Econ ini, Iya. Bung Econ ini saya kira itu sangat menarik untuk kita, dan memang apa yang sudah dilakukan kami appreciate sekali sebagai akademisi, sebagai ahli. Memang kami tidak serutin untuk melakukan turunnya. Memang kami juga punya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian untuk terumbu karang maupun ekosistem bawah laut. Tapi saya pikir teman-teman di komunitas ini jauh lebih efektif di dalam melakukan pendampingan, terutama untuk masyarakat, penyadaran masyarakat, karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Begitu. Oke, artinya Manokwari ini juga punya potensi gitu ya? Dari segi letak terutama, dan kita tadi sudah disampaikan Pak Econ dan kami memang sudah melihat bahwa ada wreck dive, kemudian kita juga punya potensi-potensi yang diandalkan, misalnya Wabegong. Wabegong salah satu ikon juga di Raja Ampat, kita ada punya, kemudian walking shark, kita punya ya, kemudian yang lain-lain, karang, kita punya, ada susunan tadi yang sudah disampaikan, itu juga walaupun saya belum tempat itu, saya sudah mendiskusi Pak Bung Econ ini, cuma belum sempat untuk melihat langsung ya, yang tadi disampaikan mengenai labirin karang tuh. Saya kira kalau ini kita ungkapkan ya sangat menarik. Cuma itu kita hargai bahwa itu adalah apa yang dia sudah sampaikan, itu kita hargai juga bahwa itu adalah aset dia karena yang lakukan untuk lakukan sendiri. Ya kecuali itu pemerintah membantu untuk di dalam ini ya silahkan bisa kita sharing. Oke, baik. Nah, sejauh ini apakah Pak Paul dan juga teman-teman yang dari Unipa juga pernah melakukan penelitian begitu, yang sudah pernah dilakukan selain data dari Bung Econ dan kawan-kawan dari Ketapang Dive? Iya, saya kira kalau penelitian kami terus lakukan setiap saat. Memang kalau mau dibilang ini karena juga itu tergantung pada pendanaan finance. Dan itu kami terutama dalam pembimbingan mahasiswa, sebagian besar mahasiswa kami melakukan penelitian di Teluk Dore di sini ya, Teluk Dore terutama. Mereka melihat untuk bagaimana kondisi terumbu karang, kondisi padang lamun, ya, kemudian juga jenis ikan-ikan juga yang ada di ikan karang, kemudian terkait juga dengan perikanan. Jadi sebetulnya lengkap juga. Cuma memang dilakukan itu terspot-spot. Tidak di dalam satu kerangka yang lebih menyeluruh, yang melibatkan seluruh stakeholders, sehingga kita sebetulnya itu yang tadi Bung Econ sebetulnya mengharapkan ada partisipasi, harusnya ada yang leading di sini dalam hari ini ya pemerintah daerah, ya. Itu yang saya lihat kita perlu dukungan seperti itu. Iya, padahal dari hasil penelitian teman-teman dari Unipa, kemudian hasil pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Ketapang Diving ini harusnya bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ekonomi gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Dan konservasi lingkungan ya Bung Econ ya di Manokwari. Dan mungkin dari Unipa sendiri punya formula khusus bagaimana bisa atau mungkin apakah ke depan nantinya akan menjadi sebuah sebuah PR yang nantinya akan dilakukan, atau mungkin ada upaya-upaya yang karena berpikir nih kondisi seperti ini, sementara
kita melihat bahwa ini potensi yang cukup besar. Kalau kita mau bilang untuk wisata begitu ya, dengan adanya spot-spot yang tadi sudah dikatakan oleh Bung Econ, ternyata kita juga punya yang di Raja Ampat ada, di sini juga ada. Seperti yang Pak Paul bilang bahwa justru lebih mudah akses ke sini begitu ya. Ongkosnya tidak berat lah kata orang seperti itu gitu ya. Sekali. Tergantung nanti ketika kita mau nyelam itu baru kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau kita mau lihat ini kan sebenarnya incaran bukan lebih banyak incaran ini ya, wisata dari luar. Ya. Seperti itu, wisata asing lah katakan seperti Iya. itu. Orang asing lebih suka yang seperti ini, berwisata yang seperti ini. Nah, apakah ke depan dengan adanya potensi yang seperti ini dari Unipa sendiri melihat, maksud saya dari kacamata seorang akademisi, apakah menurut Bapak ada beberapa formula khusus yang seharusnya bisa dilakukan sebagai pola pendekatan nih untuk pemerintah daerah khususnya OPD terkait gitu. Baik, saya kira ini menarik sekali pertanyaannya dan mungkin lewat kesempatan ini bisa kita Mudah-mudahan ada yang dengar Pak. ya, terutama dari OPD. Iya. Dan mudah-mudahan next time kita bisa duduk bareng gitu ya. Setuju sekali. Oke. Jadi memang kami lewat kebijakan bersama, terutama dari inisiatif dari dekan kami, Ibu Selvi Tebai, beliau memang ingin membuat semacam laboratorium di Teluk Doreri ini. Oke. Ya, laboratorium ini penting untuk kita selalu mengambil data setiap saat. Data setiap saat itu penting untuk kita monitoring. Ya, itu yang sudah menjadi wacana. Kemudian memang nanti kami akan fokus untuk penelitian-penelitian terkait dengan ikannya, kemudian biota-biota asosiasi lainnya, misalnya moluska, kemudian terkait dengan karang itu sendiri. Ya, itu kami memang sudah mulai planning. Cuma memang itu masih di dalam kerangka kami. Nah, ini yang kami akan dekati dengan Pemda, terutama ini memang ada beberapa yang misalnya Dinas Pariwisata, dan terutama juga Dinas Perikanan, baik kabupaten dan dalam hal ini paling utama juga adalah provinsi, karena pendekatan sekarang bahwa Dinas Perikanan Provinsi yang menangani untuk sektor kelautan. Jadi itu yang kadang-kadang memang perlu kita memang duduk bersama, dan tadi saran untuk kita buat semacam pertemuan-pertemuan bersama dan kita punya kolaborasi dan tujuan untuk action bersama itu sangat penting sekali.